Shalom, good morning everyone, good morning students, good morning Luttu, how are you today? Are you okay students? We hope that you are fine until now. Oke anak-anak teacher, Luttu, semoga tetap sehat ya anak-anak teacher. Dan pastikan kita harus tetap mengingat 3M ya anak-anak teacher, kemanapun kamu keluar rumah, tetap dilakukan protokol kesehatan. Semoga pandemik saat ini cepat berlalu ya anak-anak teacher. Jangan lupa kita doakan senantiasa. Baiklah anak-anak teacher, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for your blessing until now. We are going to learn our thematic lesson. Please open our heart, open our mind, so that we can understand about our lesson for today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say, Amen. Oke anak-anak teacher, Luttu, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah menulis laporan kegiatan, menentukan luas bangun datar dengan persegi satuan, menggambar bangun datar dengan luas tertentu, menuliskan cara menghemat air. Baiklah anak-anak teacher, apakah kamu tahu apa itu laporan kegiatan? Nah anak-anak teacher, hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menulis laporan kegiatan. Nah sebelum kamu menulis laporan kegiatan, kamu harus tahu dulu apa sih laporan kegiatan. Nah anak-anak teacher, laporan kegiatan itu merupakan sebuah informasi atau sekumpulan informasi yang akan disampaikan melalui kegiatan yang sudah dilakukan. Itu dia mengenai laporan kegiatan. Nah anak-anak teacher, kira-kira apa saja sih yang terdapat pada laporan kegiatan tersebut? Nah, di dalam laporan kamu anak-anak teacher, ada berisi tentang yang pertama, berarti ada kegiatan yang dilakukan. Nah, ketika kamu melaporkan kegiatan tersebut, kira-kira kegiatannya apa? Nah, yang kedua, waktu pelaksanaannya kapan? Nah, harus tertera dengan lengkap di laporan kamu. Ketiga, tempat dilaksanakannya kegiatan. Nah, di mana tempat kegiatan itu dilakukan? Nah, itu juga terdapat pada laporan kegiatan yang akan disampaikan. Keempat, kesulitan yang dialami waktu melaksanakan kegiatan. Nah, kamu boleh tulis kira-kira kesulitan apa yang dialami ketika melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kelima adalah keberhasilan kegiatan yang dilakukan. Nah, setelah kegiatannya dilakukan, apa keberhasilan yang sudah dicapai saat melakukan kegiatan tersebut? Nah, anak-anak teacher, itu dia beberapa hal yang terdapat pada laporan kegiatan. Di laporan kegiatan kamu, di sini contoh lembaran laporan kegiatan penghematan energi. Ada nama, kelas, kegiatannya apa saja, tempatnya di mana, waktunya kapan. Lalu deskripsi kegiatan di sini berisi tentang yang tadi anak-anak teacher, kesulitan dan keberhasilan yang dilakukannya kegiatan. Oke anak-anak teacher, kita lanjut ya. Paham ya anak-anak teacher tentang laporan kegiatan? Oke, nah anak-anak teacher, masih ingatkah kamu tentang luas bangun datar? Ayo anak-anak teacher, siapa yang masih ingat apa itu luas? Ayo coba, teacher mau lihat dulu, siapa yang masih ingat ya? Coba sampaikan. Luas adalah? Oke anak teacher, very good job ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang luas. Luas tetap diingat ya anak-anak teacher, daerah di dalam bangun datar. Nah, seluruh yang ada di dalam bangun datar tersebut. Nah, itu dia arti luas. Untuk mengingatkan kembali anak-anak teacher, coba perhatikan bangun pada gambar ini. Coba tentukan luas bangun di bawah ini. Ayo anak-anak teacher, siapa yang bisa menentukan luas bangun ini? Ayo, ada berapa?
Teacher hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, good job. Luasnya adalah 9 satuan. Dari mana anak teacher kamu dapat menemukan 9 satuan? Masih ingat kan caranya anak teacher? Oke, good job. Kamu perhatikan panjangnya berapa? Ya, benar sekali, 3 satuan. Nah, di sini anak teacher kita menggunakan alat ukur tidak bakunya yaitu satuan ya. Nah, coba kamu hitung panjangnya 1, 2, 3. Nah, panjangnya 3 satuan. Lalu lebarnya berapa? Berapa lebarnya anak teacher? Good job. 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, berarti anak teacher luasnya masih ingat kan bagaimana caranya untuk menemukan luasnya? Ya, benar sekali anak-anak teacher. Nah, yaitu luas sama dengan 3 satuan dikali 3 satuan sama dengan 9 satuan. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak teacher? Coba kita hitung satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini terbukti kan anak-anak teacher bahwa luasnya sama dengan 9 satuan. Oke, anak-anak teacher, paham ya? Kalau sudah paham, coba perhatikan bangun pada gambar ini. Yuk, tentukan luas bangun pada gambar di bawah ini. Kira-kira, coba perhatikan anak-anak teacher. Nah, di sini bangun pada gambar ini anak-anak teacher. Kita boleh perhatikan kira-kira berapa ya luasnya. Nah, di sini anak-anak teacher ada di sini satu kotak. Nah, satu kotak persegi. Tanda ini menggambarkan satu persegi satuan. Ingat anak teacher, satu kotak ini merupakan satu persegi satuan. Pahamnya anak teacher? Adakah kamu menemukan yang lain selain satu persegi ini? Oke, benar sekali anak teacher. Nah, di sini anak teacher, kamu boleh melihat terdapat yaitu apa anak-anak teacher? Ya, benar sekali. Tanda ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini, tanda ini menggambarkan setengah persegi satuan. Nah, separuhnya ya anak teacher, setengah dari persegi ini, yaitu segitiga siku-siku ini. Oke anak-anak teacher, paham ya? Jadi, bagaimana kalau dia ada 2 segitiga siku-sikunya? Nah, berarti kalau dia ada 2 segitiga siku-siku, ini sama dengan satu kotak ini anak-anak teacher, satu persegi, yaitu artinya satu persegi satuan. Pahamnya anak teacher? Nah, berarti separuhnya ini sama dengan 2 segitiga siku-siku. Nah, paham ya anak teacher? Oke, jadi berapakah luas bangun pada gambar ini anak-anak teacher? Ada yang tahu? Oke, yuk kita hitung sama-sama anak-anak teacher. Kamu perhatikan dulu persegi satuannya. Nah, kita hitung sama-sama ya. Berapakah persegi satuannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, di sini anak-anak teacher terdapat 16 persegi satuan. Nah, lalu bagaimana dengan yang setengahnya anak-anak teacher? Yuk kita jumlahkan. Berapakah dia anak-anak teacher? Ada berapa segitiga siku-sikunya? Ya, benar sekali, ada 2. 1, 2. Berarti ditambah 2 segitiga siku-siku. Sama dengan, berarti anak-anak teacher 16 persegi satuan ditambah 1. Berapa anak-anak teacher? Apakah ini tetap setengah? No. Nah, berarti kalau 2
setengah persegi satuan, 2 setengah persegi satuan, artinya ini sama dengan 1 persegi satuan. Karena nanti kan sama-sama setengah. Kalau 2 berarti 1 persegi satuan. Berarti 16 persegi satuan ditambah 1 persegi satuan sama dengan berapa anak-anak teacher? Yes, that's right, 17 persegi satuan. Paham ya anak-anak teacher? Oke, good job. Nah, sekarang anak-anak teacher Elizabeth kasih kamu waktu. Coba tentukan luas bagian pada gambar di bawah ini. Ayo, coba teacher hitung sampai 5 ya. Ayo dihitung luasnya. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, students. Times is over. Berapa anak-anak teacher luasnya? Apakah benar yang kamu sampaikan itu? Coba kita kerjakan sama-sama. Nah, kita hitung dulu persegi satuannya anak-anak teacher. Yuk, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ada berapa anak-anak teacher persegi satuannya? Yes, that's right, 24. Nah, sekarang anak teacher, coba kita hitung segitiganya. Yang setengahnya atau separuhnya ya anak-anak teacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ditambah 8 setengah persegi satuan sama dengan 24 persegi satuan ditambah 4 persegi satuan sama dengan 28 persegi satuan. Jadi luas pada gambar di atas adalah 28 persegi satuan. Baiklah anak-anak teacher, sampai di sini kamu paham ya anak-anak teacher? Oke. Nah, sekarang coba kita gambarkan bentuk dengan luas berikut. Nah, sekarang anak-anak teacher yang diketahui adalah luasnya. Nah, anak-anak teacher, untuk membuat bangun dengan 24 persegi satuan, kamu boleh membuat bangunnya berdasarkan satuan yang diminta ya anak-anak teacher. Nah, contohnya di sini anak-anak teacher, di sini sudah kita gambarkan contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, di sini ada 16 persegi satuan. Oke, nah kamu juga boleh menghitungnya dengan cara dikalikan ya anak-anak teacher. Kamu boleh hitung dulu panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebarnya 1, 2. Berarti 8 kali 2 sama dengan 16. Nah, sisanya masih ada anak-anak teacher. Nah, kamu boleh buat lagi bangun yang selanjutnya. Nah, anak-anak teacher, kamu boleh menggunakan 1 persegi satuan dengan setengah persegi satuan. Jadi anak-anak teacher, untuk tugasnya nanti kamu menggunakan seperti ini ya anak-anak teacher. Gunakan 1 persegi satuan dan juga setengah persegi satuan. Nah, ini dia anak-anak teacher. Luas yaitu tadi 1 persegi satuan ada berapa? Coba kita hitung anak-anak teacher, apakah nanti sesuai dengan 24 persegi satuan? Kamu boleh hitung dari bangun yang pertama, yang ini dulu ya anak-anak teacher. 1, 2, lalu sisi yang selanjutnya 3, 4. Nah, lalu dari sisi yang kiri dan kanan, coba kita hitung. Tadi kan 1, 2, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, berarti ini tadi kan ada 4 anak teacher. Nah, berarti 16 ditambah 4 persegi satuan jadi berapa anak-anak teacher?
Ya, benar sekali, 20 persegi satuan. Nah, sekarang kita hitung yang setengahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ditambah 8 setengah persegi satuan sama dengan 20 persegi satuan ditambah 4 persegi satuan sama dengan 24 persegi satuan. Jadi di sini terbukti anak-anak teacher. Oke, terbukti ya 24 persegi satuan. Baiklah anak-anak teacher, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut. Cara menghemat air. Nah, anak-anak teacher, dimanapun kita berada, kita harus tetap mengingat bahwa air yang kita gunakan harus hemat ya anak-anak teacher. Bagaimana caranya untuk menghemat air? Nah, di sini anak-anak teacher, cara menghemat air contohnya gunakan mesin cuci yang hemat air. Pastikan keran tertutup rapat agar tidak ada air yang keluar. Nah, gunakan toilet yang hemat air. Nah, masih banyak lagi anak-anak teacher di sini. Kamu boleh perhatikan cara menghemat air dan pastikan anak-anak teacher kamu melakukannya baik di sekolah, di rumah. Kamu harus tetap ingat cara menghemat air. Oke anak-anak teacher, sampai di sini paham ya? Silakan dikerjakan. Ayo berlatih halaman 116 nomor 1, 3, dan 4. Lalu halaman 120 nomor 1 dan 2. Oke anak-anak teacher, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing. Until now we have done our thematic lesson. And now we want to continue the next lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say Amen. Okay students, see you next time and God bless you. Goodbye.